Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pejuang Serdos di tahun 2025. Kalau pada video sebelumnya saya sudah um, menjelaskan ya terkait garis besar Serdos di tahun 2025 ini ya. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi terkait dengan alur perjalanan sertifikasi dosen sampai Bapak Ibu itu dinyatakan lulus dan mendapatkan RSE sertifikat ya atau sertifikat elektronik yang menyatakan kalau Bapak Ibu itu sudah dikatakan sebagai dosen profesional. Jadi kalau dosen yang belum memiliki sertifikasi dosen itu belum dikatakan sebagai dosen profesional. Itu berdasarkan undang-undang ya. Jadi bukan berdasarkan pernyataan saya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di undang-undang guru dan dosen di situ artinya beberapa uh, apa informasi dasar peraturan yang menaungi dari sertifikasi dosen itu sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Tapi sebelum saya bahas, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan prompting untuk menulis artikel ilmiah yang bisa ditargetkan untuk publikasi di jurnal nasional Sinta 1 sampai Sinta 6 ataupun di jurnal internasional bereputasi seperti Scopus, kemudian menulis buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma, Bapak Ibu bisa mendownload melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video YouTube saya ataupun di bio Instagram saya. Baik, Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, saya akan menjelaskan secara garis besar biar Bapak Ibu itu paham bahwa posisi Bapak Ibu itu sekarang sudah ada di mana gitu ya. Jadi secara garis besar ya, sertifikasi dosen itu kan merupakan penilaian kelayakan dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi ya, melalui beberapa tahapan yang melibatkan perguruan tinggi pengusul. Kemudian ada panitia Serdos, ada asesor Serdos. Nah, di tahun 2025 ini itu tetap mengacu kepada prinsip penilaian persepsional ya, persepsional atau portofolio dengan alur yang sistematis dan digital gitu. Jadi Bapak Ibu itu melakukan secara digital. Nah, yang pertama itu dilakukan dulu penarikan data dosen yang eligible. Itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, di mana data dosen ini memenuhi syarat ditarik dari sistem PD Dikti, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa PD Diktinya itu benar ya, termasuk home base-nya dan lain sebagainya. Kemudian kalau Bapak Ibu bertanya bahwa kriteria eligible itu seperti apa, jadi kriteria eligible itu mencangkup jabatan fungsional minimal asisten ahli, kemudian sudah memiliki NUPTK ya, kalau dulu NIDN, kemudian bahkan yang kabar terbaik kalau tidak salah itu yang tugas belajar itu pun bisa mengajukan untuk sertifikasi dosen ini. Tapi ada juga persyaratan-persyaratan yang lain termasuk Bapak Ibu harus memiliki sertifikat pekerti ataupun applied approach ya, meskipun TKBI dan TKDA sekarang sudah ditiadakan gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk menyusun PDD UKT-PT dan penilaian persepsional. Nah, di mana dalam penilaian persepsional ini itu dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul. Nah, di mana PDD UKT-PT adalah dokumen yang berisi data kinerja Bapak Ibu ya, atau data kinerja Tridharma perguruan tinggi ya, di mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, penilaian persepsional ini dilakukan oleh atasan, kemudian teman sejawat, juga mahasiswa dan dosen yang bersangkutan atau melakukan self assessment ya. Yang menjadi sulit itu adalah melakukan self assessment ya. Karena kita jangan sampai menilai diri kita itu biasa-biasa aja, ternyata di teman sejawat ataupun di atasan itu superior, termasuk mahasiswa gitu. Itu yang bisa menjadi salah satu pertimbangan keraguan yang akan menimbulkan asesor itu ragu untuk menuliskan Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa harus ada sinkronisasi penilaian antara mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung, dan Bapak Ibu sendiri ya, atau melakukan self assessment-nya. Itu penting ya. Nah, kemudian
langkah berikutnya itu adalah akan dilakukan perhitungan nilai persepsional oleh panitia Serdos. Jadi di setiap perguruan tinggi itu akan membentuk panitia kecil yang dibentuk oleh tim rektorat ya, terkait dengan penilaian persepsional ini. Sebelum nanti Bapak Ibu itu akan dikirimkan datanya itu ke kementerian langsung ya. Jadi itu dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul dan juga kementerian, di mana data persepsional ini atau data persepsi itu dari semua responden akan dilakukan untuk menghasilkan skor persepsional menjadi salah satu indikator kelayakan gitu. Apakah Bapak Ibu itu layak masuk ke tahap berikutnya atau tidak gitu. Nah, yang keempat itu adalah pengajuan peserta Serdos oleh perguruan tinggi pengusul. Nah, jadi perguruan tinggi pengusul dan kementerian itu melakukan pengajuan peserta Serdos ya. Lebih tepatnya perguruan tinggi pengusul lah. Nah, dosen yang telah melalui proses penilaian persepsional dan memenuhi batas minimum nilai itu akan diajukan sebagai peserta Serdos gitu. Jadi Bapak Ibu itu sudah dinyatakan masuk peserta Serdos, berarti sudah melewati eligible tadi itu. Nah, langkah berikutnya itu adalah penilaian portofolio dan asesor Serdos. Nah, untuk sebelum melakukan penilaian portofolio dan asesor Serdos, Bapak Ibu itu harus membuat portofolio tadi itu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan sebagian besar oleh teman-teman yang mengikuti sertifikasi Serdos ya. Di mana banyak teman-teman yang meskipun TKBI-nya, TKDA-nya itu ataupun penilaian persepsionalnya itu sudah bagus, ternyata jatuhnya itu dinilai portofolio ini. Jadi perguruan tinggi penilai sertifikasi dan kementerian itu sebagai pelaksana. Kemudian ada portofolio yang berisi dokumen pendukung aktivitas Tridharma, kemudian sertifikat, publikasi, dan lain sebagainya. Nah, asesor itu akan menilai kesesuaian dokumen portofolio dengan standar profesional dosen. Nah, di situ Bapak Ibu itu akan memilih salah satu dari Tridharma yang memiliki persentase yang paling besar, gitu ya. Nah, bukan berarti ketika Bapak Ibu sudah memilih salah satu dari Tridharma tersebut, kemudian Dharma yang lain itu Bapak Ibu tidak mengisinya. Tetap harus diisi, cuma perbedaannya adalah persentasenya yang lebih kecil. Contoh, misalnya, Bapak Ibu itu lebih suka mengajar, maka persentase mengajarnya itu harus lebih besar dibandingkan yang penelitian maupun pengabdian. Nah, apakah penelitian dan pengabdian harus tetap diisi? Ya, tetap diisi, gitu ya. Karena kita tetap menjalankan yang namanya kegiatan Tridharma. Sama halnya ketika Bapak Ibu melakukan pelaporan LKD, BKD di sister masing-masing kan, Tridharmanya kan harus tetap terisi ya, semacam itu. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pintar-pintar memilih mana yang lebih Bapak Ibu prioritaskan dari ketiga dharma tersebut, gitu. Itu salah satu indikator. Jadi nanti di dalam persepsional itu dipilih bahwa misalnya pendidikan itu 60% karena Bapak Ibu suka mengajar, maka penelitian dan pengabdian masing-masing 20%, semacam itu. Ya, itu yang menjadi tantangan tersendiri buat Bapak Ibu gitu. Nah, Bapak Ibu harus bisa membuat sebuah trik ya, biar kalau misalnya memilih salah satu itu, kira-kira apa yang membuat menjadi pembeda, yang membuat asesor itu ini ya, yang membuat asesor itu tertarik, bahkan bisa dikatakan first impression-nya itu langsung ada kata mau meluluskan gitu. Itu lebih bagus. Nah, sebenarnya ini ada garis panah ya dari penilaian portofolio asesor itu ke Yudisium Nasional ya. Nah, Yudisium Nasional itu ada pelaksanaannya adalah PTPS dan kementerian, di mana ada keputusan lulus ataupun tidak lulus ya, yang diambil berdasarkan penilaian dari asesor, hasil dari penilaian persepsional dan portofolio. Kalau dinyatakan lulus ya, maka Bapak Ibu itu akan mendapatkan e-sertifikat ya. Dosen yang dinyatakan lulus akan mendapatkan e-sertifikat yang bisa diunduh secara daring, yang berlaku secara nasional. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan e-sertifikat itu, maka Bapak Ibu sudah menyandang sebagai dosen profesional gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal-awal video, kalau belum sertifikasi, maka Bapak Ibu belum dinyatakan sebagai dosen profesional. Ya, sebagai dosen tapi ya mungkin masih setengah gitu ya. Nah, kalau tidak lulus itu dapat mengulang pada periode berikutnya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus
pahami. Biasanya itu ada demosi ya. Demosi itu ketika misalnya beberapa kali tidak lulus itu apakah nanti akan di blacklist seperti itu ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus juga pahami. Jadi baca aturan terkait dengan sertifikasi dosen tersebut. Nah, catatan pentingnya adalah dari serangkaian seluruh proses yang dilakukan secara digital maupun yang melalui Sistar itu atau sistem pelaporan PT masing-masing, maka Bapak Ibu harus memahami alur keseluruhan dari sertifikasi dosen tersebut. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya baik kepada dosen senior yang sudah lulus ataupun ke bagian kepegawaian ya. Kalau saya nggak tahu kalau di kampus masing-masing itu yang mengurusi serdos itu siapa gitu. Nah, kemudian harus ada keterlibatan aktif dari dosen dalam menyusun PDD UKT-PT. Ini penting Bapak Ibu untuk selalu meminta saran kepada teman-teman seniornya ya yang sudah lulus ya, karena mereka sudah berpengalaman gitu. Jadi apalagi ada ini ya, ada tekanan emosional terkait dengan biar tidak plagiat itu. Nah, itu bisa menjadi bumerang kalau Bapak Ibu ketahuan plagiat gitu. Nah, kemudian ada PTPS, itu adalah institusi yang ditunjuk sebagai penilai dan memiliki asesor tersertifikasi. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa persiapan penting ya untuk dalam mempersiapkan asesor ini. Jadi biar Bapak Ibu itu bisa juga ketika sudah tersertifikasi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan reward berupa sertifikasi dosen yang akan dibayarkan setiap bulannya gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Tetap semangat. Saya doakan buat teman-teman yang mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2025 ini diberikan selalu kesehatan, kelancaran, dan bisa dinyatakan lulus dan masuk dalam 15.000 kuota itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.